semua usaha kita ini hancur ya, masalah COVID ini. Rata-rata ada perkembangan sih, kayak ada nama pegawai atau bisa bangun memperbaiki rumah kayak gitu biasanya. Mungkin ada yang lain mau pesan pakai seragam, saya siap akan melayani. Halo teman 154, berjumpa lagi di Podcast Cempaka, podcast persembahan KPPN Amapura untuk Anda. Bersama saya Dika, hari ini kita akan melihat lebih jauh lagi terkait pembiayaan ultramikro. Bagaimana sih manfaat atau dampaknya untuk pelaku usaha, dan juga apa sih peran KPPN dalam pembiayaan ultramikro. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat istimewa. Yang pertama ada Pak Musli. Selamat datang Pak Musli. Nah, Pak Musli ini merupakan salah satu debitur pembiayaan ultramikro yang ada dalam wilayah kerja KPPN Amapura. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ya. Lalu narasumber kedua ada Mbak Tiara selaku pegawai KPPN Amapura. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Baik. Oke. Baik, langsung saja untuk memulai podcast kali ini. Yang pertama nih untuk Pak Musli dulu. Sebelumnya saya pengen tahu nih Pak, Bapak itu usahanya di bidang apa dan bergeraknya di bidang apa gitu Pak? Boleh saya buka masker ini? Boleh silakan. Ya, maaf ya. Saya usaha tekstil Pak, penjualan tekstil ya. Memang dulunya kita kepingin usaha yang lain, tapi tidak bisa, saya tidak masuk gitu. Jadi sekarang tetap usaha saya ini dari tekstil. Oh, berarti sebelumnya pernah mencoba usaha lain gitu ya? Iya. Oh, oke, berarti Bapak memang bakatnya di tekstil seperti itu ya? Tekstil. Oke, nah itu usahanya itu dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2013. 2013, berarti sudah lumayan lama ya sampai sekarang ya? Betul. Oke, nah waktu Bapak mulai usaha di tahun 2013 itu modal awal yang Bapak pakai itu dari mana? Saya sebelum ada pengarahan untuk mencari dana ke UMI ini, sementara ini saya masih pinjam atau dikasih modal dari istri gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir, karena ada peningkatan pembelanjaan gitu, dikasihlah saran ada sama teman gitu, sehingga coba ajukan ke pegadaian gitu. Oke, berarti Bapak waktu mulai di 2013 itu menggunakan modal dari mengumpulkan sendiri dan dari istri, modal keluarga. Modal keluarga gitu. Oke. Nah, buat teman-teman 154, sedikit kita kan membicarakan terkait pembiayaan UMI. Nah, pembiayaan UMI itu pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk usaha ultramikro yang disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank. Nah, secara singkatnya seperti itu. Nah, untuk kita mengenal lebih dalam terkait UMI, nah saya mau ke Mbak Tiara. Apa sih Mbak UMI itu Mbak? Oh, jadi pembiayaan UMI ya Mas ya. Pembiayaan UMI itu merupakan pembiayaan dari pemerintah kepada pelaku usaha ultramikro, baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun syariah. Pelaku usaha ultramikro itu karakteristiknya apa sih? Nah, karakteristiknya itu yang pertama, biasanya dia itu dijalankan individu. Terus kedua, tempatnya itu biasanya berpindah-pindah. Nah, terus yang ketiga, produknya itu bisa jadi juga berubah setiap waktu gitu. Nah, terus lagi yang paling mencolok itu, dia itu belum bisa memisahkan keuangan pribadi sama keuangan usahanya gitu. Jadi biasanya masih campur keuangannya. Nah, terus ada lagi nih satu hal yang benar-benar membedakan pelaku usaha ultramikro sama usaha lain. Pelaku usaha ultramikro itu biasanya dia itu belum punya legalitas usaha.
dan belum punya sertifikasi produk. Tuh, jadi untuk bisa mengakses kayak KUR di perbankan itu tuh susah. Nah, makanya ada pembiayaan ultramikro ini untuk menaungi para pelaku usaha ultramikro yang masih baru mau merangkak atau masih baru mulai atau masih kecil gitu. Jadi untuk biar masyarakat itu bisa memperbaiki kondisi ekonominya dengan melakukan wirausaha. Nah, kayak gitu Mas. Jadi Oke, berarti itu kayak usaha yang belum punya izin usaha gitu ya, masih Iya. usaha-usaha kecil. Berarti nah ini Pak Musri itu udah punya izin usaha atau belum? Sudah. Sudah punya ya. Nah ini sebenarnya juga untuk teman 154, jadi yang belum punya izin usaha itu kan memang di cover dari UMI ya. Kalau yang punya izin usaha dan UMI kan berapa Mbak ininya plafonnya? 10 juta maksimal. 10 Iya. 10 juta. Nah itu kan bisa lebih dan bisa dapat lebih lagi kalau dia punya izin usaha. Itu maksudnya ke KUR ya Mbak? Kalau nggak salah. Iya, biasanya maksudnya ke KUR nanti di fasilitas dari perbankan. Ya berarti tujuannya UMI untuk mempermudah lah ya, nggak usah pakai izin usaha udah langsung bisa masuk. Oke, nah lanjut lagi, saya mau ke Pak Musri lagi. Waktu dulu awalnya tadi kan Bapak udah menyampaikan ya kalau tahunya dari teman, itu ceritanya seperti apa sih Pak? Tahu UMI-nya itu dari teman, apakah Bapak waktu itu mengalami kendala usaha, terus ada teman yang datang atau seperti apa gitu Pak? Awalnya itu pas anggap saya sedang bingung waktu itu cari jalan ini untuk meningkatkan ini ekonomi, dan ternyata ada yang memberitahu bahwa ini coba ke Pegadaian itu. Setelah saya sampaikan itu, saya langsung pendaftaran ke Pegadaian. Itu persyaratannya dulu diminta gimana jaminannya, apakah itu istilahnya apa sih, sesuai lah dengan peraturan pemerintah itu. Pada akhirnya disetujui lagi. Dari berapa gitu. Ya dari sedikit waktu itu untuk tambahan. Ya. Oh gitu, berarti itu di tahun berapa Pak minjemnya? 2019. 2019 ya minjemnya. Oh berarti dari tahun 2019 itu Bapak sedang mengalami kesulitan perkembangan usaha gitu itu ya. Terus ada teman Bapak datang, dia ngasih tahu lah kayak ini ada produk UMI ini dari gitu ya. Nah itu teman Bapak itu dia juga debitur UMI atau enggak Pak? Dia juga pernah apa namanya menggunakan pembiayaan UMI atau enggak Pak? Enggak pernah ya. Cuma dia tahu terkait produk itu. Nah lebih jauh lagi nih Pak. Waktu Bapak datang ke Pegadaian, syarat-syaratnya itu menurut Bapak apakah ribet atau Bapak di situ pengurusan administratifnya dan sebagainya, mulai dari kita lihat dari administratif sampai dengan Bapak menerima uangnya itu apakah ribet atau dipermudah Pak oleh Pegadaian? Tidak ribet. Semua dipermudah. Karena menurut sesuai dengan aturannya sudah apa istilahnya sesuai lah dengan peraturan yang di sana itu. Menurut dari tahun yang apa jaminannya itu apa semua dipermudah, tidak ada kesulitan. Oh gitu. Berarti Bapak waktu penilaian apa namanya kelayakan debitur itu Bapak sudah memenuhi syarat semua ya? Sudah. Jadinya bisa cepat. Iya, cepat. Oke. Nah, saya mau ke Mbak Tiara. Ini kan tadi kita sudah lihat ya Mbak, kalau bagaimana sih pelaku UMKM itu keterkaitannya dengan UMI. Dia bisa dapat informasi dari mana saja. Nah, itu kan perannya melibatkan penyalur, terus ada debitur ya. Nah, KPPN itu kan juga terlibat ya sebenarnya, salah satu pihak yang terlibat di pembiayaan ultramikro. Iya, betul. Nah, apa sih Mbak perannya dari KPPN itu? Oke. Jadi pembiayaan ultramikro sendiri itu Mas sebenarnya itu dari PIP, jadi Pusat Investasi Pemerintah
digulirkan ke penyalur. Penyalur itu contohnya kayak Pegadaian, PNM, koperasi-koperasi, terus PT Bar, kayak gitu. Nah, digulirkan habis itu ke penyalur, terus habis itu baru ke nasabahnya, ke debiturnya gitu. Nah, untuk peran KPPN itu, dia itu melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi antara penyaluran UMI dari penyalur ke debitur atau nasabah penyalur itu tuh udah berjalan dengan baik atau belum gitu, Pak. Jadi kita itu di KPPN melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, untuk monitoring dan evaluasinya itu kita tuh ada dua, di KPPN ada dua. Yang pertama itu tentang ketepatan data. Nah, jadi kita itu harus mencocokkan data antara di aplikasi SIKP, namanya itu aplikasi SIKP ya untuk UMI, terus dengan data yang ada di penyalur gitu. Nah, untuk yang monitoring dan evaluasi kedua itu tuh ada monitoring keekonomian debitur. Jadi kalau monitoring keekonomian itu memeriksa, mengevaluasi kira-kira dari awal pembiayaan ke akhir pembiayaan itu kira-kira ada manfaat ekonominya enggak, si nasabah atau debiturnya itu kira-kira ekonominya bertambah lebih baik atau enggak gitu. Jadi seperti itu. Oke, berarti kalau bisa saya tarik garis besarnya, yang penyedia uangnya itu dari PIP, Ya. penyedia uangnya dari PIP, terus dikasih ke Pegadaian, dikasih ke Pegadaian atau ya, penyalur lain, terus dari Pegadaian itu baru ke Pak Musli, debitur gitu ya. Oh gitu. Terus peran KPPN tadi, kalau saya ini kayak wasit ya kalau sepak bola ya, jadi ya pengawas gitu ya. Oke. Terus saya dengar ada peralihan ini ya Mbak, peraturan baru ya, dari peraturan Monef UMI yang baru. Oh iya. Yang sekarang per 6 kalau nggak salah, per 6 2022 ya. Iya. Nah itu perbedaannya apa sih Mbak? Kalau nggak salah itu yang per sebelumnya itu nomor 25 tahun 2018 ya Mas ya. Kalau yang sekarang itu diganti sama per 6 tahun 2022. Nah, yang tadi seperti yang saya bilang kan KPPN kan ada dua Monef nih, Monef ketepatan data dan Monef keekonomian. Nah, kalau ketepatan data sendiri di per 25 2018 itu masih maksimalnya itu sampelnya 75. Nah, kalau yang di per 2022 itu tuh sampelnya bisa sampai maksimal tuh 100. Oh, lebih banyak. Iya, lebih banyak 25. Nah, terus untuk data yang dicocokkan, kalau yang di per 25 itu ada 9 item dan ada jatuh tempo juga. Jatuh temponya itu berupa tanggal. Nah, kalau yang di per tahun 2022 itu tuh item yang dicocokkan itu ada 6. Jadi lebih ya, disimplifikasi item gitu. Terus jatuh tempo itu diganti sama tenor. Tenor itu kayak kalau misal 1 tahun itu nanti 12 bulan, kalau 2 tahun 24 bulan, gitu jangka angsuran. Berarti udah nggak tanggal lagi ya? Dulu namanya tanggal kan? Iya, dulu tanggal karena sekarang udah nggak, sekarang tenor gitu. Nah, terus yang kedua nih Monef keekonomian debitur. Nah, kalau Monef keekonomian debitur itu yang per tahun 2018 itu KPPN itu bebas menentukan debitur yang akan di Monef itu siapa aja dan berapa aja gitu. Nah, terus juga surveinya itu cuman nilai keekonomian pribadi sama usaha. Nah, kalau yang di per tahun 2022 itu tuh KPPN tuh emang berhak menentukan debitur yang akan disurvei itu siapa aja, cuman ada targetnya dari kami gitu. Jadi bedanya tuh kalau yang di per 2022 itu ada targetnya. Nah, terus untuk surveinya sendiri itu tuh nambah satu lagi, nilai keuangan inklusi. Jadi nilai keuangan inklusi itu dia itu tentang kayak gimana debiturnya itu bisa nggak memisahkan antara keuangan pribadi sama keuangan usaha. Nah, terus udah kenal belum sama mobile banking, e-commerce, kayak gitu. Modernisasi keuangan. Iya, kayak digitalisasi
modernisasi keuangan. Oke, berarti perkembangan peraturannya cukup ini ya, cukup signifikan ya. Iya, lumayan. Ada yang simplifikasi, ada juga yang menambahkan apa tadi nilai keuangan plus ya, Iya. itu menambahkan satu indikator lagi gitu ya, Iya. biar lebih bagus. Betul. Oke, saya mau beralih ke Pak Musli dulu. Selama dalam kurun waktu setahun ini Pak merasakan dampaknya pembiayaan ultramikro, itu apa sih Pak dampaknya untuk Bapak? Manfaat apa yang Bapak rasakan Pak? Apakah ada perkembangan usaha atau seperti apa Pak? Ini bisa juga dikaitkan sama pandemi COVID kemarin ya. Dampaknya seperti apa waktu Bapak mengalami pandemi COVID di usaha Bapak, kan terdampak ya pasti ya. Nah itu seperti apa Pak manfaatnya? Waktu saat COVID itu memang sangat hancur waktu itu. Dampaknya luar biasa. Kita juga secara ekonomi, kita mau jualan juga susah, mau usaha lain juga susah. Jadi kita harus punya semangat lagi untuk ambil alih lain mungkin atau gimana gitu. Pada akhirnya kita masih tetap bertahan. Alhamdulillah dengan ada bantuan Umi ini kita masih bisa bertahan, dan kita usahalah ada usaha kecilan, baju jadi atau konveksi yang lain gitu, bisa kita jalan untuk melanjutkan ekonominya. Oke, berarti cukup bermanfaat ya Pak. Alhamdulillah, sangat membantu Pak. Sangat membantu. Sangat membantu usaha. Ya. Nah, saya pengen ke yang tadi dulu nih, menarik nih, yang waktu soal pandemi itu Pak. Nah itu seberapa terdampak sih Pak usaha Bapak ke pandemi, di pandemi itu? Waktu kan Bapak kan konveksi ya usahanya, terkait pemenuhan baju-baju misal seragam dan anak sekolah gitu ya. Nah itu seperti apa sih Pak? Masih ada pesanan apa masih ada yang beli nggak sih Pak waktu dulu itu? Selama COVID itu enggak ada, karena semua itu memerlukan untuk biaya hidup saja. Kalau untuk pakaian itu saya kira sudah susah sekali Pak mau bicara pada saat itu. Memang dampaknya luar biasa sekali. Orang mau belanja masih mikir-mikir Pak. Hanya bisa belanja untuk biaya hidup saja. Kalau masalah pakaian mungkin nomor berapa itu, sementara ini waktu COVID itu semua usaha kita ini hancur ya, masalah COVID ini. Bahkan uang pun masih banyak yang di bawah pada saat itu. Oh berarti ya. Pesanan Bapak belum dibayar? Belum ada sebagian itu, karena pada saat pesan kita dikasih DP, pakaian selesai, bahkan itu belum diambil, karena semua kan sekolah-sekolah itu daring, ada yang tidak sekolah. Oh ya, sekolahnya online juga ya? Iya, karena itu ya alhamdulillah sekarang masih bisa bertahan dengan adanya bantuan dari Umi. Oh. Nah, kalau dari Mbak Tiara nih Mbak, kan tadi ada yang disebutkan kalau kita survei keekonomian debitur ya, pasti Mbak Tiara sudah banyak lah bertemu debitur. Iya. Kurang lebih ya. Nah, itu seperti apa sih Mbak, menurut Mbak Tiara itu manfaat Umi kalau yang cerita-cerita yang kita terima di KPPN seperti apa sih? Jadi manfaat Umi di debitur ketika mualaf ya Mas ya. Biasanya sih pas di awal itu belum kelihatan ya Mas. Kan tadi kan mualafnya kan dari di awal pembiayaan terus ada lagi di akhir pembiayaan. Nah kalau misalnya di awal itu masih belum kelihatan sih usahanya, kayak masih baru merintis tadi gitu, atau ada yang pokoknya masih belum kelihatan yang awal. Tapi kalau pas udah di akhir itu kayak biasanya kelihatan sih, kayak dia itu orang itu bisa menghabiskan uang itu bisa lebih banyak gitu, kebutuhannya juga
kemampuan daya belinya juga lebih besar gitu di akhir. Konsumsinya lebih banyak. Iya, konsumsinya juga lebih banyak di akhir pembiayaan itu biasanya kayak gitu. Dari yang misal kayak dari yang semula dia itu memakai kendaraan, memakai sepeda yang kayu itu, yang sepeda ontel yang kalau sepeda kayu. Ya itulah. Terus jadi sepeda motor, Astrea, itu kan masih lumayan ya Mas ya. Ada yang kayak gitu juga, ada yang bisa bangun bangun rumah juga di akhir pembiayaan gitu. Berarti ada perkembangan ya, kalau grafik naik lah ya. Rata-rata ada perkembangan sih, kayak ada nambah pegawai atau bisa memperbaiki rumah kayak gitu biasanya. Oke, saya mau ke Pak Muslim lagi nih. Nah, kedepannya harapan Bapak terhadap usaha Bapak itu seperti apa Pak? Harapan saya mudah-mudahan bisa lebih lancar lagi usaha saya, ke depan lagi bisa lebih meningkatkan ekonomi lagi. Mudah-mudahan COVID ini sudah berlalu lah gitu. Amin. Ya. Jangan ada naik kasus lagi. Jangan sampai ada itu, karena sudah sekolah jangan sampai tutup lagi. Gitu ya Pak. Ya. Oke. Nah, Pak Musli ini dia usahanya di bidang tekstil ya. Bikin seragam apa aja Pak? Pertama seragam untuk SD, Seragam mana? Sekolah. ya anak sekolah itu. Ya, Terus terus seragam pecalang, jalan. segegong gitu. Oh gitu. Ya, termasuk untuk di kantoran lah, Kantoran kayak PNS ya, gitu. PNS itu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau yang kantornya atau sekolahnya itu butuh seragam, mungkin Pak Musli bisa promosikan dulu Pak usahanya Bapak. Silakan. Ya, mungkin ada yang lain mau pesan pakai seragam, saya siap akan melayani. 24 jam Pak. Siap. Kalau teman-teman mau pesan seragamnya di Pak Musli itu bisa menghubungi di mana Pak? Langsung melalui WA saja. Nomornya silakan bisa disampaikan. 082 339 916 434. Hubungi Pak Musli. Mantap. Iya. Ini melayani area mana aja Pak? Di Karangasem memang sampai daerah sulit. Di Karangasem Sampai ke desa-desa. sampai ke desa-desa. Melayani seluruhnya lah ya. Ya seluruhnya. Baik kantor protokol apa semua. Oke, pokoknya siap sih Siap. katanya Pak. Sip. Mantap. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau ada yang mau kantornya butuh seragam atau ada sekolahnya, misal guru sekolahnya butuh seragam anak-anak didiknya, dan itu bisa pesan ke Pak Musli di nomor 082 339 916 434. Oke. Nah, kita sudah di penghujung acara. Ini diskusi yang sangat menarik ya tentunya ya. Bagaimana kita bisa melihat perkembangan ekonomi Pak Musli sebagai pelaku usaha ultramikro yang mendapatkan pembiayaan ultramikro. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Tiara dan Pak Musli. Sekian podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini supaya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.